Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Hampre Ignatius Pratama. Saya berasal dari SMA Metodis 2 Palembang. Saya di sini akan menceritakan dongeng legenda Danau Toba yang berasal dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Dahulu, di bagian utara Pulau Sumatera, hiduplah seorang pemuda yatim piatu. Daerah tersebut sangat gersang. Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ia bertani dan memancing ikan. Suatu hari, ia tidak mendapatkan satu ikan pun. Padahal sudah setengah hari ia memancing. Karena sudah hampir malam, ia pun bergegas pulang. Namun, pada saat bergegas pulang, dirinya melihat seekor ikan yang besar, yang indah, dengan warna kuning emas. Sesegera mungkin ia tangkap ikan tersebut. Setelah didapat, ikan tersebut dibawanya pulang. Sesampainya di rumah, karena lapar, ia hendak memasak ikan tersebut. Akan tetapi, melihat keindahan ikan tersebut, ia mengurungkan niatnya. Ditaruhlah ikan tersebut dalam sebuah wadah yang sangat besar. Lalu ia beri makan. Keesokan harinya, seperti biasa, ia melakukan aktivitasnya menggarap ladang. Namun, pada saat tengah hari karena lapar, ia hendak bergegas pulang untuk makan siang. Namun, ketika tiba di rumah, dirinya dikejutkan dengan banyaknya makanan yang lezat yang tersaji di rumahnya. Ia pun terheran-heran. Saat itu, ia teringat dengan ikan yang dia tangkap tempo hari. Ia takut ikan itu dicuri orang. Ia pun berjalan menuju belakang tempat ikan itu ditaruh. Ternyata ikan tersebut masih ada di wadahnya. Lama sekali ia berpikir siapa yang melakukannya. Namun karena merasa lapar, ia pun menyantap semua makanan yang terhidang dengan lahap. Kejadian ini terus berulang setiap harinya. Sampai akhirnya ia pun bersiasat untuk mengintip siapa pelakunya. Keesokan harinya, ia pun mulai menjalankan siasatnya. Ia bersembunyi di antara pepohonan yang berada dekat di rumahnya. Sudah lama ia menunggu, namun belum juga ada tanda-tanda. Ia pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan menuju belakang. Asap keluar dari dapurnya, berarti ada orang yang sedang memasak. Ia pun berjalan menuju dapurnya untuk melihat siapa yang melakukannya. Alangkah terkejutnya dirinya melihat seorang perempuan cantik berambut panjang menyiapkan makanan. Ia pun segera memasuki rumah dengan perlahan untuk menangkap perempuan itu. "Hei, siapa kau? Dari mana asalmu?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, perempuan ini malah menangis terseduh-seduh. Lalu si pemuda melihat ikan peliharaannya sudah tidak ada di tempatnya. Dan ia pun bertanya, "Hei, kemana ikan di wadah ini?" Bukannya menjawab, perempuan itu malah menangis terseduh-seduh. Karena penasaran, pemuda tersebut terus memaksa. Karena terpojok, perempuan itu pun berkata, "Aku adalah ikan yang kau tangkap waktu itu." Alangkah terkejutnya si pemuda. Akan tetapi, karena telah merasa menyakiti hati perempuan tersebut, pemuda pun berkata, "Maukah kau menjadi istriku?" Perempuan itu hanya terdiam dan tertunduk. "Mengapa kau diam saja?" tanya si pemuda lagi. "Aku mau menjadi istrimu, tetapi dengan satu syarat," pinta si perempuan. "Apakah syarat itu?" balas pemuda dengan cepat. "Jika
ketika anak kita lahir dan tumbuh, jangan pernah katakan bahwa dirinya adalah anak seekor ikan, pinta si perempuan. Mereka pun menikah dan memiliki anak berusia 6 tahun. Anak mereka sangat nakal, kuat makan, dan tidak pernah mendengarkan nasihat orang tuanya. Suatu hari, sang ibu menyuruh anaknya untuk mengantar nasi ke ayahnya yang sedang bekerja di ladang. Namun, pada saat tengah perjalanan, dirinya membuka bungkusan tersebut dan memakannya dengan lahap. Usai memakannya, anak tersebut membungkusnya kembali dan melanjutkan perjalanan. Setibanya di ladang, ia pun memberikan bungkusan tersebut kepada sang ayah. Dengan senangnya, sang ayah menerima bungkusan tersebut. Alangkah terkejutnya sang ayah melihat bungkusan tersebut tinggal tulang ikan saja. "Hei, mengapa bungkusan ini tinggal tulang ikan saja?" tanya sang ayah. "Tadi di perjalanan perutku terasa lapar, jadi aku makan saja," jawab sang anak. Karena merasa emosi, sang ayah menampar tepat di pipinya dan berkata, "Betul memang kau anak ikan." Anak itu menangis jadi-jadinya. Ia berlari ke rumah untuk menanyakan kebenaran perkataan ayahnya. Setibanya di rumah, ia segera menemui ibunya. "Ibu, apa benar yang dikatakan ayah bahwa aku adalah anak seekor ikan?" tanya sang anak sambil terus menangis. Sang ibu pun terkejut dan berkata dalam hati, "Suamiku telah melanggar janjinya. Sekarang aku harus kembali ke alamku." Saat itu, langit mulai gelap dan petir mulai menyambar. Hujan badai pun turun dengan sangat deras. Sang ibu dan anak hilang entah kemana. Lalu dari bekas telapak kaki mereka muncullah mata air yang mengeluarkan air yang sangat deras. Hingga akhirnya daerah tersebut berubah menjadi danau. Konon, ibu dari sang anak tersebut berubah menjadi ikan besar penunggu Danau Toba. Awalnya, danau tersebut diberi nama Danau Toba, yang artinya danau tak tahu belas kasih. Namun, karena orang Batak sulit mengatakan Tuba, akhirnya danau tersebut berubah menjadi Danau Toba. Sampai kini, belum ada yang dapat mengukur kedalaman danau tersebut. Demikianlah cerita dongeng yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.